Pembicara Netpi kita kali ini adalah seorang pria yang berasal dari kota Padang, Sidipuan, Sumatera Utara. Selepas tamat SMA, beliau memutuskan untuk memulai membuka usaha, di mana usaha pertama yang dibuka adalah toko handphone. Lalu beberapa tahun kemudian beliau juga membuka kafe, kantor properti, dan juga showroom mobil. Di usia beliau yang masih muda 25 tahun, beliau sudah memimpin lebih dari 100 orang karyawan di perusahaannya. Memiliki banyak usaha dan karyawan tidak membuat beliau puas. Karena semakin berkembang usahanya, semakin besar pula investasi yang diperlukan. Baik itu dari segi materi, waktu, dan juga pikiran. Ini semua jauh dari harapan beliau yang memiliki tujuan awal ingin pasif income melalui semua usaha yang beliau bangun. Beruntung beliau bertemu dengan Business Tiens. Setelah melihat bukti dan mempelajari Business Tiens, beliau meyakini bahwa Business Tiens adalah salah satu jalan untuk bisa mencapai yang namanya passive income. Bersama Tiens, beliau telah mendapatkan free jalan-jalan lebih dari 10 negara, mobil niaga, luxury car, dan jaringan bisnisnya telah tersebar di Indonesia bahkan di luar negeri. Bagaimana proses perjalanan beliau menjalankan Business Tiens? Mari kita belajar dari Johan Henry Adrian. Halo Indonesia, hari ini saya ucapkan selamat bagi Anda yang memang sudah qualified di acara CPM ini. Itu menandakan bahwa Anda itu adalah orang-orang yang serius, orang-orang yang memang tetap komitmen, konsisten, walaupun dalam keadaan wabah seperti ini. Dan artinya saya berbicara dengan orang yang tepat. Maksudnya apa? Maksudnya adalah banyak orang yang bergabung di TNC ini itu memiliki alasan yang berbeda-beda. Ada orang yang join di TNC ini itu karena mungkin diajak teman suntuk di rumah, terus dia tidak tahu mau ngapain, makanya dia bergabung. Ada orang yang menjalankan TNC ini betul-betul tujuannya karena ingin bangun aset, dan itu adalah Anda, orang-orang yang hadir hari ini. Artinya apa? Saya berbicara dengan orang-orang yang memang pengen punya aset. Orang-orang yang memang tujuannya menjalankan bisnis ini adalah ingin meraih yang namanya kebebasan. Bebas uang, finansial, waktu, dan juga pikiran. Artinya apa? Artinya, jika Anda pengen yang namanya kehidupan bebas tersebut, kita harus mengikuti yang namanya sistem One Vision, yaitu apa? PBO, CP, above. Ya. Luar biasanya, Anda adalah orang-orang yang sudah lolos qualified tersebut, artinya Anda ingin punya aset. Bagi saya, setiap orang punya alasan berbeda untuk menjalankan bisnis ini, itu adalah hak masing-masing orang. Tapi sangat disayangkan jika kita menjalankan bisnis ini tujuannya tidak ingin punya aset, hanya ingin sekedar penghasilan tambahan. Sangat sayang sekali. Kenapa? Karena bisnis ini yang luar biasanya itu adalah asetnya. Jika kita punya aset, kita punya kebebasan tersebut, hampir semua impian kita itu bisa teraih. Ya, seperti pengen mobil baru, pengen bangun rumah, pengen bahagiakan orang tua, atau mungkin ingin 24 jam bersama keluarga. Jika kita punya aset, itu bisa diraih semua. Karena itu Bapak Ibu, ya hari ini saya mau bahas tentang apa-apa langkah yang harus kita kerjakan agar kita berhasil punya aset di bisnis ini dan agar kita bisa mewujudkan impian kita. Nah, hari ini saya membahas poin-poin yang mungkin selama ini sering Anda dengar dari upline Anda atau mungkin dari pertemuan, yaitu apa? Untuk berhasil, kita harus melakukan yang namanya 7 langkah. Ya, 7 langkah, itu kita udah terlalu sering dengar 7 langkah tersebut. Ya, tapi sebelum kita bahas 7 langkah, saya mau mengingatkan lagi. Ada satu aturan ya yang harus Anda ingat ya, yang disebut the golden rule, ya, aturan emas. Bahwa di bisnis ini kita itu kerja itu jalankan bisnis ini itu adalah demi kita sendiri. Ya, artinya apa? Artinya saat Anda berjuang di bisnis ini, saat Anda meraih mobil Anda, meraih reward Anda bisa bangun rumah mewah, itu adalah milik Anda. Mobil adalah punya Anda sendiri, rumah adalah punya Anda sendiri, dan membahagiakan orang tua itu adalah orang tua Anda sendiri. Artinya apa? Anda jangan setengah-setengah hati menjalankan bisnis ini. Kenapa? Karena apapun hasil yang Anda raih di bisnis ini, itu adalah buat Anda sendiri. Itulah maksudnya golden rule, aturan emas. Anda tidak boleh melupakan kalau Anda menjalankan bisnis ini itu sebenarnya adalah untuk Anda, untuk keluarga Anda. Bukan untuk upline Anda, bukan untuk downline Anda. Bisnis dimanapun, jika Anda jalankan bisnis untuk Anda sendiri, maka Anda bisa cepat berhasil. Tapi jika Anda harus disuruh-suruh, mungkin upline Anda harus hubungi Anda, ingatin Anda, motivasi Anda, itu artinya Anda belum sadar bahwa Anda jalankan TNC ini untuk Anda sendiri. Nah, biasanya itu akan lambat berkembang.
Apapun yang diajari kepada Anda, jika Anda tidak ingat aturan emas ini, maka Anda akan sulit berkembang di bisnis ini. Ingat, apapun yang Anda kerjakan itu adalah untuk Anda. Jadi jangan setengah-setengah. Bahkan jika Anda lebih kerja keras dibandingkan upline Anda, maka hasilnya pun Anda terima lebih besar daripada upline Anda. Mungkin upline Anda sudah puas jika punya 2 jalur, 3 jalur aktif. Tapi jika Anda mungkin lebih kerja keras, Anda lebih serius, Anda mungkin punya 8 jalur aktif, ya otomatis bonus Anda itu lebih besar daripada upline Anda. Nah, makanya Bapak Ibu jangan setengah-setengah menjalankan bisnis ini. Ya, Anda kerja keras itu hasilnya buat Anda. Ini yang perlu Anda ingat. Ya, dan jika Anda sudah sadar bahwa Anda bergabung di bisnis ini untuk impian Anda sendiri, biasanya Anda akan jauh lebih serius. Dan orang serius, ini ciri-cirinya apa? Dia biasanya akan fokus menjalankan bisnis ini. Serius itu tidak bisa dinilai dari Anda punya uang, Anda langsung bergabung paket mungkin gold atau platinum. Anda investasi banyak uang, Anda mungkin kerja keras keluar kota. Ini bukan dikatakan sudah serius menjalankan bisnis ini. Tapi orang yang serius menjalankan bisnis ini, itu adalah orang-orang yang fokus saat mengerjakan bisnis ini. Ya, jadi bukan seberapa banyak uang yang Anda investasikan di bisnis ini, seberapa kerja keras Anda, itu tidak dikatakan serius. Tapi saat Anda fokus, artinya apa? Bisnis ini 24 jam ada di pikiran Anda. Nah, jadi orang-orang yang serius itu adalah dilihat dari seberapa fokus dia terhadap bisnis ini. Dan orang-orang yang fokus, itu gampang. Itu lihatnya dari apa yang dia omongin. Nah, jadi kalau setiap hari dia itu ngomongnya tiansi, nah itu ciri-ciri orang yang serius. Kenapa ya? Karena di pikirannya tiansi terus kan. Artinya apa? Mau dia sibuk kerja di luaran, mungkin dia masih jadi karyawan di luaran, atau dia masih ada pekerjaan di luaran sana selain tiansi. Tapi mungkin saat dia mengerjakan pekerjaannya itu, dia pikirannya tiansi terus. Sambil dia mungkin jadi karyawan di sebuah bank, tapi dia mikirkan setelah pulang kerja itu mau ngapain. Dia itu mau prospek siapa, dia itu mau mungkin presentasi siapa. Nah, inilah orang-orang yang serius. Dan orang-orang yang serius ini ya karena dia sudah sadar bahwa dia berjuang di Tiansi ini itu buat impian dia sendiri. Makanya golden rule ini itu nggak boleh Anda lupakan. Karena kalau Anda lupakan, saat upline Anda hubungi Anda mungkin merasa beban. Ini upline cari-cari terus, motivasi terus. Nah, itu adalah ciri-ciri orang yang tidak nyaman terhadap upline. Kenapa? Karena dicari terus. Kenapa? Nggak nyaman, karena dia mikir ini bisnis upline. Nah, saat Anda tahu ini bisnis Anda, saat upline Anda hubungi Anda, menawarkan bantuan atau memotivasi Anda, justru Anda harusnya bersyukur. Kenapa? Saat Anda berhasil, gara-gara upline Anda, saat Anda terima mobil, itu mobil buat Anda, bukan buat upline. Saat Anda punya penghasilan besar, Anda bawa keluarga Anda jalan-jalan ke luar negeri, itu adalah keluarga Anda, bukan keluarga upline Anda. Nah, makanya ingat, kalau Anda melupakan golden rule ini, Anda akan merasa beban saat dihubungi upline. Tapi jika Anda sadar, Anda akan merasa bersyukur upline Anda masih hubungi Anda. Ya, makanya aturan emas ini tidak boleh dilupakan. Nah, dan orang-orang yang udah fokus, dia itu pasti tidak sabar untuk berhasil mewujudkan impiannya. Kenapa? Karena dia sadar, oh mobil itu buat saya, rumah itu buat saya, ya. Jalan-jalan ke luar negeri itu untuk dinikmati keluarga saya. Maka orang yang sudah tidak sabar ini itu pasti pengen bergerak, pengen mandiri. Dan saat dia tidak tahu cara presentasi, pasti dia tanya upline-nya, pasti dia kejar upline-nya, minta belajar. Bukan sebaliknya. Kalau orang yang belum sadar ini bisnis dia, itu biasanya harus dicari upline, diajari upline, bahkan mungkin dia menghindar dari upline. Nah, makanya apakah ciri-ciri ini ada pada Anda, itu Anda yang tahu. Jika ternyata Anda tidak mandiri, tidak fokus, itu mungkin karena Anda merasa bisnis ini bisnis upline Anda. Ya, jadi hari ini sebelum kita bahas bagaimana cara untuk sukses, triknya seperti apa, ini dulu yang harus Anda ingat, bahwa bisnis ini itu untuk Anda dan keluarga. Anda bergabung, Anda berjuang, itu adalah untuk Anda. Dan tidak usah takut Anda kerja keras melebihi upline, karena hasilnya ini sangat adil. Siapa yang kerja keras, dia hasilnya lebih luar biasa. Ya, jadi walaupun Anda bergabung terakhir, mungkin upline Anda duluan, tidak tutup kemungkinan peringkat Anda lebih tinggi dan penghasilan Anda lebih besar. Ya, karena itu jangan takut untuk memberikan yang terbaik, kerja keras 100% di bisnis ini. Ya, oke. Kita lanjut ke 7 langkah. Langkah pertama itu adalah impian dan sikap. Ini saya tidak bahas panjang lebar tentang 7 langkah. Ya, kenapa? Karena Anda bisa pelajari itu di alat bantu kita Starter Pack. Saya hari ini tidak membahas tentang apa itu 7 langkah. Saya tidak menjelaskan apa itu 7 langkah, tapi saya lebih membahas itu tentang kenapa harus 7 langkah. Ya, kenapa harus 7 langkah?
Yang pertama ini adalah impian dan sikap. Anda sudah banyak belajar itu dari CD-nya Pak Louis Tendean, ya, di starter pack. Itu sudah sangat bagus sekali. Jadi saya mungkin cuma mengingatkan beberapa poin yang mungkin Anda sudah lupa, ya, tentang impian. Kenapa harus punya impian? Ya, karena kita di sini adalah bosnya. Ya, kita bosnya. Modalnya sangat kecil dan semuanya sudah disiapkan sama Tianxi. Ini ibaratnya Mr. Lee baik terhadap kita dan dia sudah membuka cabang di semua kota, di semua negara. Dia sudah menyediakan pabriknya, dia sudah sediakan produknya, dia sudah urus semua surat-surat izinnya, dan dia mengangkat kita itu mungkin sebagai ya rekan bisnisnya. Ya, jadi modal Anda nggak usah pikirkan. Ya, itu platinum, gold, silver, bronze itu bagi saya itu tidak bisa dikatakan modal. Itu kan kita belanja produk, kita minum, keluarga kita sehat. Itu tidak bisa dikatakan modal. Karena bisnis di luar sana 12 juta seandainya dikatakan modal, mungkin sewa tempat usaha saja di tempat yang strategis itu tidak cukup. Ya, jadi ini luar biasa sekali saya bilang ya, di mana ini rasanya seperti Mr. Lee itu menyediakan semuanya buat kita. Nah, karena itu kita harus punya impian atau visi. Ibaratnya bisnis ini Anda mau bawa kemana? Semua sudah disediakan. Pabriknya sudah ada, cabangnya sudah ada. Sekarang tinggal Anda pikirkan Anda itu mau kembangkan bisnis ini ke berapa negara, ya, ke berapa kota, berapa penghasilan yang ingin Anda raih. Apakah 10 juta, 100 juta, 1 miliar, 10 miliar, itu tergantung dari apa yang Anda visikan, apa yang Anda impikan, apa yang ingin Anda capai. Ya, makanya jika Anda ingin berhasil di bisnis ini, Anda harus punya visi yang jelas. Kenapa? Karena orang yang punya visi ingin penghasilan 1 miliar sebulan dengan orang yang hanya mungkin punya visi 10 juta sebulan, itu beda cara kerjanya. Ya, pasti orang yang punya visi 1 miliar sebulan, itu kerjanya lebih gila-gilaan daripada yang 10 juta sebulan. Ya, karena itu makanya impian ini harus besar. Dan saya tambahkan sedikit, impian ini itu kenapa harus besar? Karena tidak ada yang tahu apa yang Anda pikirkan. Jadi jangan malu, jangan takut, tidak ada yang tilang. Anda sekarang mikir ini pengen penghasilan 10 miliar, tidak ada yang tahu. Ya, Anda pengen mungkin punya rumah di 10 negara atau punya properti 100 unit, tidak ada yang tahu. Ya, jadi tidak usah takut berpikir besar. Kenapa? Karena hanya Anda yang tahu apa yang Anda pikirkan. Dan yang luar biasanya, saat Anda punya visi yang besar, ini akan menimbulkan hasrat dalam diri Anda. Anda akan lebih semangat itu untuk berjuang. Ya, orang yang mungkin punya, walaupun dia sampai tua tidak berhasil mewujudkan impiannya, tapi pasti kualitas hidupnya jauh lebih baik daripada orang yang punya impian kecil. Contoh ilustrasi, orang yang punya visi atau impian pengen penghasilan 1 miliar sebulan. Nah, saat dia sudah tua, dia tidak capai 1 miliar, mungkin dia capainya 800 juta sebulan. Ini jauh lebih baik daripada orang yang berhasil mewujudkan impiannya, tapi impiannya cuma 50 juta sebulan. Ya, ini jauh lebih baik. Nah, karena itu berpikir besar dari sekarang ya. Kita sudah dibantu perusahaan yang besar, kita sudah disediakan semuanya. Ya, tinggal visi Anda, impian Anda itu harus besar agar apa? Agar kerjanya pun lebih bagus daripada orang yang punya impian kecil. Ya, dan jangan takut berpikir besar, tidak ada yang tahu, tidak usah malu, tidak usah takut. Ya, yang penting berpikir besar agar apa? Agar Anda semangat menjalani hidup itu lebih semangat gitu. Berjuangnya lebih semangat gitu, ya. Nah, kemudian sikap. Ya, sikap ini sangat penting. Kenapa? Karena semakin besar impian Anda, maka akan semakin besar masalah atau proses yang Anda hadapi. Itu sudah pasti terjadi. Kenapa? Tidak mungkin orang yang punya visi 1 miliar sebulan, itu masalahnya sama dengan orang yang punya visi itu 10 juta sebulan. Tidak mungkin, masalahnya pasti beda. Kenapa? Karena ya Tuhan ingin mempersiapkan orang yang 1 miliar sebulan ini memiliki karakter yang lebih baik daripada yang 10 juta sebulan. Nah, jadi sudah pasti tuh masalahnya, prosesnya itu lebih berat yang 1 miliar. Nah, karena itu kita harus punya sikap positif. Saat ada masalah, ada kendala, kita harus bersyukur. Kenapa? Artinya Tuhan mendengar doa kita. Artinya Tuhan tahu nih, kita mau penghasilan 1 miliar sebulan. Nah, dikasih masalah. Karena kan Tuhan nggak mungkin WA kita kan. Nggak mungkin datang ke rumah, kasih tahu, oh kamu mau 1 miliar sebulan ya? Nah, kamu harus jadi orang yang sabar. Kamu harus jadi positif. Tidak mungkin Tuhan langsung datang kan. Nah, pasti melalui masalah-masalah tersebut. Nah, makanya hati-hati bagi Anda yang nggak suka hidupnya punya masalah, itu hati-hati. Mungkin impiannya terlalu kecil. Jadi Tuhan nggak kasih masalah, karena ya udah cukup. Karakter Anda sekarang udah layak untuk 10 juta sebulan. Nah, jadi jika Anda punya masalah, artinya apa? Tuhan lagi mempersiapkan Anda itu untuk mendapatkan berkah yang besar. Ya, karena itu bersyukur atas masalah. Dan yang kedua, sikap itu harus disikapi dengan benar ya. Maksud saya begini, bisnis kita ini luar biasa.
Kalau sikap kita tidak tepat, maka bisnis luar biasa pun ini tidak akan memberikan manfaat yang luar biasa buat hidup kita. Sikapi dengan benar. Bisnis ini mengerikan, Bapak Ibu. Anda memiliki 2 jalur saja yang aktif. Jika 2 jalur ini Anda kembangkan, ini potensi penghasilan bonus pasangan aja itu bisa tembus 260 juta sebulan. Jika Anda punya 3, Anda bisa 500 000 sebulan. Ini masih berbicara bonus pasangan. Anda tahu tidak, ini penghasilan orang-orang yang mungkin sudah punya pabrik di luar sana, yang harus menggaji ratusan karyawan setiap bulannya. Bagaimana dengan kondisi seperti COVID-19 seperti ini? Ya, mereka mungkin ya banyak yang mem-PHK itu karyawan-karyawannya, ya, yang punya penghasilannya langsung drop kan, 50% bahkan 80%. Nah, ini bisnis yang kita kerjakan, ini kita tidak perlu menggaji orang begitu banyaknya, ya. Kita ini bisa punya penghasilan sama seperti orang-orang yang punya pabrik, sama seperti orang-orang yang punya hotel di luar sana, tanpa perlu menggaji sebesar mereka. Ya karena itu makanya sikapi dengan benar. Saat kita menawarkan bisnis ini ke orang, kita harus pede. Ini nggak main-main. Sudah berapa banyak bukti rekan-rekan kita itu yang punya penghasilan miliaran. Bahkan di luar negeri sudah puluhan miliar sebulan. Jadi kalau kita jalankan bisnis ini tidak pede, kita takut nawarkan ke orang, itu artinya sikap kita sudah salah. Perusahaannya gede, tapi sikapnya nggak gede, maka hasilnya pun nggak gede, Bapak Ibu. Ya, karena itu sikapi dengan benar. Ya, impian dan sikap ini bisa Anda pelajari, ulang lagi dengar kaset Pak Louis Tendian. Ya, saya pun sampai detik ini itu udah dengar puluhan kali, saya selalu dengar, ya karena itu bagus sekali. Nah, selanjutnya kita masuk ke langkah kedua. Pakai produk. Ya, pakai produk tujuannya apa? Ya simple, biar Anda sehat. Tidak ada gunanya Anda itu punya aset, Anda punya mobil mewah, Anda punya rumah, penghasilan gede, tapi penghasilannya untuk biaya operasi Anda. Itu tidak keren. Ya, maksudnya tidak ada gunanya Anda berhasil kalau Anda sakit-sakitan. Ya, jadi pakai produk kenapa, Pak? Ya, karena biar Anda sehat. Itu yang pertama. Apalagi masa-masa COVID-19 seperti ini. Ya, Anda perlu minum produk kita untuk menjaga imunitas Anda. Dan ada satu hal yang mungkin saya ingin sampaikan yang banyak orang tidak sadar. Kenapa pakai produk ini langkah kedua? Karena sebenarnya dengan Anda pakai produk, walaupun Anda tidak jago ngomong tentang bisnis ini ke orang, tidak jago meyakinkan orang, atau tidak jago presentasi orang tentang bisnis ini, jika Anda rutin pakai produk, maka tubuh Anda yang akan mempresentasikan bisnis ini ke orang. Maksudnya apa? Begini, saat Anda rutin minum produk Tianxi, mungkin Vitaline untuk memutihkan atau Spirulina untuk wajah, untuk membersihkan wajah, untuk mencerahkan wajah. Mungkin saat Anda rutin pakai, saat Anda keluar ketemu dengan teman-teman, ya teman Anda akan nanya, wajah kamu kok kinclong sekali, kok jadi putih. Ya, tanpa Anda sadari, itu sebenarnya gara-gara pakai produk, Anda bisa jualan. Ya, dengan pakai produk, tubuh Anda akan mempresentasi sendiri bisnis ini ke orang. Anda punya anak kecil, mungkin Anda berikan kalsium, ya, kalsium, zinc, peninggi badan. Saat teman anak Anda punya orang tua melihat anak Anda itu tinggi dibandingkan anaknya, pasti dia tanya, ini anak kamu kok bisa tinggi? Ya, secara tidak langsung Anda nggak perlu prospek dia, Anda tinggal kasih tahu minum produk Tianxi. Jadi dengan pakai produk ini Bapak Ibu, Anda nggak usah ngomong panjang kali lebar, Anda nggak jago ngomong meyakinkan orang tentang produk Tianxi, Anda bisa closing. Ya, karena itu jangan sepele dengan pakai produk. Ya, makanya kenapa One Vision itu mengarahkan kita itu langkah kedua pakai produk. Ya, karena memang dengan pakai produk, Anda dan jaringan Anda pakai produk, secara tidak langsung aset Anda terbentuk. Jaringan Anda tidak jago jualan sekalipun, jika Anda bangun jaringan, kemudian semuanya pakai produk, otomatis omsetnya itu stabil. Jadi Anda bisa dapat penghasilan, itu walaupun semuanya tidak jago jualan, tapi omsetnya ada, otomatis penghasilannya pun gede. Ya, karena itu jangan sepele dengan pakai produk. Nah, kita lanjut ke langkah ketiga. Langkah ketiga adalah buat daftar nama. Buat daftar nama seperti kita tahu, jangan pilih-pilih. Kita di sini selalu tidak tahu, ya, tidak tahu pasti siapa yang akan jadi gold lion kita, siapa yang jadi diamond kita. Banyak orang yang kita lihat potensinya luar biasa, ternyata saat bergabung itu tidak jadi siapa-siapa. Justru orang yang mungkin kita sepelekan di awal, ini yang menjadi gold lion atau diamond kita berikutnya. Ya, jangan pilih-pilih. Dan daftar nama ini sebenarnya yang membuat kita itu punya jadwal yang pasti setiap hari. Kenapa ada orang itu yang sama-sama join, ya, di tanggal, bulan, dan tahun yang sama, tapi satu cepat berkembang, satu tidak. Nah, biasanya karena yang cepat ini dia punya jadwal yang pasti setiap hari. Ya, dia tulis daftar nama, kemudian saat itu dia urutkan, besok mau jumpai siapa, besok mau presentasi siapa. Karena dia sudah punya list daftar nama.
maka otomatis kerjanya terarah. Sedangkan orang-orang yang lambat berkembang di bisnis ini, karena besok dia bangun, dia bingung mau presentasi siapa, dia bingung mau datang siapa. Kenapa? Karena jadwalnya itu tidak ada. Ya, jadi daftar nama ini sebenarnya adalah jika Anda kerjakan ya dan Anda tambah terus, ini adalah bekal Anda agar Anda cepat berhasil di bisnis ini. Jadi bukan hanya sembarangan tulis Bapak Ibu. Dan ini lengkapnya ini bisa Anda pelajari lagi starter pack ya, dan ini selalu harus Anda tambah. Dengan cara apa? Prospecting. Ya, masa-masa COVID-19 seperti ini, ya mungkin kita nggak bisa ketemu banyak orang di luaran. Tapi Anda mungkin bisa menggunakan media sosial. Ya, Anda bisa DM orang-orang dan mungkin kasih tahu dan tawarkan ke mereka, saya punya bisnis yang bisa dikerjakan di rumah, yang bisa memberikan penghasilan 2-5 juta sebulan. Ya, jika Anda tertarik, saya akan jelaskan apa itu bisnisnya. Anda bisa DM mereka seperti itu. Sehari jika Anda DM 100 orang, 50 orang, ya saya rasa pasti akan ada orang yang tertarik. Kenapa? Anda tahu sekarang ada banyak orang yang di PHK. Mereka di PHK, mereka nggak dapat penghasilan. Tapi mereka butuh makan. Mereka butuh uang untuk makan. Dan saat mereka di PHK, mereka mau lamar kerja kemanapun, tidak ada yang berani menerima. Karena masa-masa seperti sekarang, wabah seperti sekarang. Tapi mereka tetap butuh uang. Jadi saat Anda DM mereka, kasih tahu bahwa Anda itu punya bisnis yang bisa dikerjakan di rumah, yang bisa memberikan penghasilan 2-5 juta. Kenapa patokannya 2-5 juta? Karena kan jika Anda berhasil bantu dia gold bulan ini, kemudian dapat 2 gold, artinya kan bonusnya udah 2 jutaan. Jika bulan pertama dia bergabung bisa mengejar platinum dan dapat 2 platinum, itu kan bonusnya udah 4,8 juta. Artinya apa? Masuk akal jika bulan pertama itu bonusnya itu 2 juta sampai 5 juta. Ini masuk akal sekali. Gitu. Nah, Anda bisa menambahkan terus orang-orang di daftar nama Anda itu menggunakan media sosial seperti yang saya katakan tadi. Ya, di Facebook, Instagram, ya. Jadi nggak usah terlalu panjang lebar. Zaman sekarang itu udah teknologi, orang semakin Anda panjang kali lebar, orang udah bosan, udah jenuh gitu. Orang mungkin sekarang lebih suka to the point ya. Jadi Anda kasih tahu aja, Anda ada bisnis yang bisa dikerjakan di rumah. Potensinya 2-5 juta. Anda tinggal DM ke banyak orang setiap hari. Pasti ada yang tertarik, apalagi di masa-masa seperti sekarang. Ya, jadi itu dia daftar nama, tambahkan terus. Kemudian setelah buat daftar nama, kita langkah keempat. Langkah keempat itu adalah buat janji temu. Nah, buat janji temu sekarang ini itu kita tidak bisa ketemu langsung ya. Jadi kita bisa buat janji temu itu menggunakan kembali lagi ya seperti Zoom. Kita buat janji, jadwalkan kapan kita mau live ya Zoom untuk Anda lakukan presentasi. Ya, jadi sekarang ini kita gunakan aja terserah mau Zoom atau apapun itu silakan kita gunakan. Ya, karena kita ikuti anjuran pemerintah, kita kerja di rumah, jadi seminimal mungkin kita keluar rumah. Ya, jadi buat daftar nama, kemudian buat janji, ya kita masuk ke langkah kelima. Ya, buat janji. Nah, ini dia keuntungan buat janji. Anda sudah tahu, Anda bisa pelajari nanti di starter pack, ya, menghemat waktu. Ya, jadi jangan saat Anda DM dia tertarik langsung Anda tanya Zoom-nya, emailnya langsung Anda presentasi di tempat. Jangan, ya mungkin timingnya tidak tepat. Butuh yang namanya buat janji, tapi bukan buat janji temu secara langsung. Ya mungkin dengan online Zoom, ya Anda tentukan jadwalnya kapan. Ya, selanjutnya setelah buat janji temu, yaitu nomor 5 presentasi. Nah, presentasi ini ingat, ini adalah memberikan informasi, ya, memberikan informasi tentang Tianxi. Pak, saya belum mahir, saya belum bisa ngomong panjang kali lebar secara lengkap tentang bisnis ini. Bapak Ibu, menurut saya presentasi itu adalah Anda bicarakan apa yang Anda bisa. Jangan nunggu Anda itu sempurna presentasinya, ya. Ceritakan apa yang Anda tahu tentang Tianxi, ya. Kenapa? Karena jika Anda presentasi singkat, dia tertarik, Anda bisa arahkan dia itu untuk mengikuti OP online kita, One Vision, setiap Sabtu kan. Atau bagi Anda yang mungkin di grupnya sudah punya OP juga, ya silakan Anda arahkan itu ke OP online. Jadi saat Anda presentasi itu, jangan ceritakan panjang kali lebar, orang jadinya jenuh. Ya mungkin Anda bisa presentasi pertama itu fokus itu menjelaskan tentang bisnisnya dulu. Ya tentang presentasi bonus-bonusnya, ya tentang presentasi bonusnya, nanti tentang bangun asetnya, kemudian itu Anda arahkan itu ke OP online-nya. Di situ dia melihat lebih jelas lagi. Dan yang terpenting adalah saat Anda mau lakukan presentasi, itu harus antusias ya. Selain antusias, Anda harus yakin betul bahwa yang Anda tawarkan ini adalah sebuah peluang. Jangan seperti Anda itu memelas, berharap dia itu bergabung. Sebelum Anda presentasi, alangkah bagusnya mindset-nya diperbaiki dulu.
Ya, mindset-nya apa? Maksudnya kita di sini menawarkan peluang. Kita ini membantu dia untuk mendapatkan kehidupan yang jauh lebih baik. Ya, jadi bukan memohon kepada prospek. Jika mindset Anda memohon, berharap dia bergabung agar Anda dapat bonus, biasanya yang terjadi adalah prospek itu bisa merasakan bahwa Anda ingin memanfaatkan dia. Ya, kenapa? Karena dari cara ngomongnya pasti beda. Tapi jika Anda atur mindset Anda, pikiran Anda bahwa Anda ini mau menolong dia, membantu dia mendapatkan kehidupan yang lebih baik, pasti cara ngomong Anda itu beda, Bapak Ibu. Ya, karena itu sebelum presentasi alangkah bagusnya mindset-nya diperbaiki dulu. Ya, kemudian setelah Anda presentasi, kita lanjut angka ke-6 itu adalah follow up, tindak lanjut. Follow up tindak lanjut ini saya menyarankan ya itu tidak lebih dari 2 kali 24 jam. Kenapa? Karena jika lebih 2 hari setelah presentasi Anda baru follow up, ya biasanya orang sudah lupa. Dan poin pentingnya adalah follow up ini alangkah bagusnya jika Anda follow up ini bukan hanya memotivasi dia atau menjelaskan ulang tentang bisnis ini. Alangkah bagusnya jika follow up itu Anda menanyakan apa target dia 1 sampai 2 tahun ke depan. Apa yang mau dia raih? Ya, dia mungkin pengen penghasilan seberapa. Nah, jadi orang itu akan lebih senang jika kita itu membantu mewujudkan apa yang dia memang pikirkan, apa yang dia targetkan. Banyak orang follow up itu motivasi. Padahal orang mungkin belum tentu tertarik di sisi ini. Tapi saat Anda follow up menanyakan apa target dia 1-2 tahun ke depan, apa yang ingin dia raih, apa yang ingin dia berikan kepada keluarganya, dia akan merasa bahwa oh ternyata bisnis ini membantu mewujudkan apa yang dia inginkan. Bukan memotivasi tentang bisnis ini luar biasa. Nah, saat dia udah menceritakan apa yang dia inginkan, Anda itu bisa memberitahu dia bahwa bisnis ini sangat memungkinkan untuk mewujudkan itu. Ya, jika dia ingin penghasilan puluhan juta, ingin bangun rumah untuk orang tua, ingin jalan-jalan dengan keluarga, Anda bisa ceritakan, kita ini bisa gitu. Mungkin Anda bisa membahas sedikit tentang multiply. Nah, di multiply itu kan dia bisa melihat bahwa dalam hitungan 10 bulan, jika dia menjalankan bisnis ini dengan serius, potensi penghasilannya bisa puluhan hingga ratusan juta. Ya, multiply. Bagi Anda mungkin yang belum tahu bisa tanyakan kepada upline Anda. Nah, Anda bisa follow up dengan cara menanyakan dia tentang apa targetnya dan mungkin Anda membahas tentang multiply sedikit dan jika dia mungkin mulai tertarik atau mungkin butuh informasi yang lebih lagi tentang bisnis ini, meyakinkan Anda bisa atur waktu untuk meminta upline Anda follow up. Ya mungkin bisa kumpul di aplikasi Zoom atau yang lain ya bersama upline Anda, nanti upline Anda akan membantu untuk memfollow prospek Anda. Ya nanti bisa Anda atur dan selanjutnya adalah langkah terakhir adalah langkah ketujuh. Ya, alat bantu. Tujuan menggunakan alat bantu mempermudah. Namanya saja sudah alat bantu, bukan alat repot. Ya, artinya apa? Jika Anda pengen punya bisnis yang besar, maka Anda tinggal memanfaatkan buku-buku ya CD-CD yang dikeluarkan One Vision maupun buku-buku positif di luaran sana. Namanya sudah alat bantu, Bapak Ibu. Artinya apa? Jika Anda tidak pakai alat bantu ini, Anda akan terkendala untuk mengembangkan bisnis Anda. Ya, Anda bayangkan ya, jika Anda tidak mempromosikan starter pack terhadap tim, ya, yang terjadi apa? Anda harus ajari satu persatu. Tim Anda 1 orang, Anda ajari untuk temu janji, presentasi, itu masih sanggup gitu. Kalau 2 orang, oke masih bisa, 5 orang bisa. Tapi saat 20 orang, 50 orang, dan Anda tidak mempromosikan alat bantu, Anda nggak mempromosikan starter pack, Anda harus ajari satu-satu, lama-lama Anda nggak akan kuat. Nah, mungkin saat jaringan Anda masih 1-2 orang, 3 orang, mungkin Anda tidak merasakan manfaat alat bantu, karena Anda bisa mungkin presentasi sendiri, mungkin Anda bisa follow up sendiri, Anda bisa mengajarkan tentang edifikasi dan lain-lain. Tapi masalahnya kita berbicara ini bisnis besar. Kita ingin jaringan kita itu berkembang besar, punya jaringan yang sangat besar sekali. Nah, itu dibutuhkan yang namanya alat bantu. Dan kita udah menyediakan semua, starter pack, ya, CD, dan kembali ke poin pertama tadi tentang impian, ya, pikiran, ya, apapun yang kita raih dalam hidup ini itu semua berawal dari pikiran kita, ya. Kita sudah belajar, ya, dari leader-leader kita bahwa jika mau berhasil, kita harus berpikir positif. Ya, kita harus kita harus menjaga pikiran kita. Dan buku-buku CD-CD ini dan pertemuan yang biasa kita adakan ya sebelum COVID-19 ini, itu tujuannya apa? Agar menjaga pikiran kita. Jika pikiran kita terjaga, pikiran kita selalu positif, maka kita akan yakin bahwa kita bisa berhasil. Saat kita masukkan hal-hal negatif karena kita jarang baca buku, jarang dengar CD, maka yang terjadi apa ya? Pikiran kita juga jadinya negatif. Dan terakhir kita ragu sama apa yang kita
kejar gitu. Dan terakhir kita ragu kita bisa berhasil. Ya karena itu alat bantu ini itu tidak bisa disepelekan. Ya ini sebenarnya menjaga pikiran Anda agar Anda selalu positif dan membantu Anda agar Anda bisa kembangkan jaringan Anda dengan sangat besar dan tidak menyita waktu yang banyak. Kenapa? Karena Anda tinggal promosikan alat bantu. Anda tinggal promosikan buku-buku, CD-CD. Dan yang terakhir saya perlu kasih tahu bahwa selama CPM ini berlangsung, ya kita akan ada yang namanya promo ya sampai 50% alat bantu. Pastikan Anda pesan di One Vision ya, starter pack dan alat bantu yang lain kita lagi promo 50%. Ya, pastikan Anda infokan ke tim-tim Anda, cek di Instagramnya One Vision ya. Anda pesan selama CPM ini saja 50%. Ya, ingat dengan alat bantu Anda bisa mempercepat perkembangan bisnis Anda. Ya, Bapak Ibu, hari ini sesi saya sudah selesai ya. Pastikan Anda tetap di rumah, kerja di rumah ya, agar kita bisa melewati wabah COVID-19 ini dengan cepat dan bisa melakukan aktivitas kita kembali seperti biasa. Ya, saya John Henry, sukses buat kita semua. Pembicara Netpi kita kali ini adalah seorang pria asli Pekanbaru. Beliau sempat berkuliah di salah satu universitas swasta di Yogyakarta dan mengambil jurusan teknik lingkungan. Dan di kota Yogyakarta inilah, untuk pertama kalinya beliau diperkenalkan dengan bisnis Tiens. Pada awalnya beliau menolak ajakan bergabung di bisnis ini karena merasa tidak mungkin sukses dengan MLM. Namun setelah hadir di sebuah pertemuan, beliau mulai tertarik karena melihat begitu banyak fakta sukses di bisnis Tiens. Dengan bermodalkan impian yang besar untuk membahagiakan ibu dan bisa memberangkatkannya ke Tanah Suci, rasa semangat pantang menyerah tertanam dalam diri beliau untuk tidak pernah berhenti berjuang. Berkat kerja keras dan ketekunan, akhirnya perjuangan beliau menghasilkan begitu banyak reward yang diraih. Mobil niaga, special cash reward luxury car, cash reward yacht, dan di usia 31 tahun telah mencapai peringkat God Lion. Tidak hanya sukses sendirian, beliau juga telah membantu puluhan downline-nya untuk mendapatkan reward-reward di bisnis ini. Dan sekarang beliau menikmati kebebasan waktu bersama keluarga. Berjuanglah untuk terus belajar. Bagaimana proses perjalanan beliau menjalankan bisnis Tiens? Mari kita belajar dari Teddy Setiawan. Halo CP seluruh Indonesia, dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teddy Setiawan dari Pekanbaru. Hari ini saya di rumah aja. Tentunya dengan seperti ini kita bisa kerasa dekat banget, betul nggak? Dan alhamdulillah hari ini saya diberi kepercayaan oleh One Vision untuk mengisi salah satu materi di CPM online hari ini. Nah, ini adalah sejarah yang baru terjadi dan sama-sama kita ucapkan terima kasih One Vision karena sudah memfasilitasi acara yang luar biasa ini. Nah, materi saya hari ini adalah bicara tentang kebiasaan. Ya, kita bicara tentang kebiasaan. Tentu hari ini kita tahu dalam hidup ini ya, kalau kita bicara kebiasaan sebenarnya kita ini sudah melakukan kebiasaan-kebiasaan yang sehingga membuat kita yang dulunya nggak pernah bisa menjadi bisa. Ya, contoh seperti Anda mengendarai motor ya, Anda mengendarai mobil. Coba Anda ingat-ingat lagi. Coba Anda ingat-ingat dulu apakah Anda lahir langsung tiba-tiba bawa motor? Enggak kan? Tiba-tiba udah langsung di depan setir mobil bawa mobil gitu. Terus milih lagi mau BMW atau Mercy, enggak juga kan? Jadi semua awalnya bisa karena dibiasakan atau dimulai. Ya kayak misalnya naik motor, Anda mulai gimana caranya belajar. Nah, untuk belajarnya ada prosesnya lagi. Jatuh bangun, jatuh, naikin lagi motornya, kemudian jalan lagi, berapa meter jatuh lagi. Nah, itu adalah proses. Sama juga Anda mengendarai mobil. Ya, awalnya mungkin pas dilatih, bisa udah mungkin masukin giginya, ya udah oke, terus kemudian udah tahu mana gas, mana rem, ya udah mulai jalan nih. Nah, tapi di tengah jalan, mungkin kita nggak tahu nih posisi kita apa di tengah-tengah jalan, apa kita udah ke pinggir jalan. Nah, itu semua butuh proses. Dan sekarang, ya dengan proses tadi, karena udah terbiasa, Bapak Ibu rasakan nggak? Sekarang naik motor udah bisa balas WA, sekarang naik motor udah bisa update status, sekarang naik motor udah bisa ngelirik kiri kanan. Dulu pas latihan, jangankan ngelirik kiri kanan, antara membedakan gas, mana rem, mana
kopling atau mana lampu aja mungkin dulu masih meraba gitu loh. Tapi kalau sekarang udah expert dong. Karena apa? Karena dilatih, terbiasa ya, karena Anda sudah melakukan berulang-ulang gitu ya. Nah, jadi itu baru kita bicara Anda mengendarai kendaraan. Bagaimana dengan kebiasaan Anda sikat gigi? Ya dulu mungkin sulit banget sikat gigi. Sekarang kebiasaan. Kalau nggak satu hari nggak sikat gigi, rasanya ada yang kurang. Nah, karena udah terbiasa, akhirnya kalau nggak dilakukan ada yang kurang. Terus kebiasaan Anda mandi ya. Saya yakin orang mungkin bisa kalau 1 hari itu mandi cuma 1 kali. Tapi kalau 2 hari, 3 hari nggak mandi-mandi, saya yakin nggak ada yang sanggup gitu. Karena udah terbiasa. Kebiasaan ini kita bangun dari kecil. Ya, kalau misalnya Bapak Ibu hari ini dalam waktu 2 hari, 3 hari masih sanggup nggak mandi, saya nggak tahu tuh. Itu kulit jenis apa itu? Oke, baik. Nah, kebiasaan cara pakai baju ya, ada macam-macam. Sekarang macam-macam kepala ini mungkin ada yang masukin bajunya dari kepalanya dulu, ada yang masuk dari tangannya dulu, ada bajunya dibalik dulu kemudian baru dipasang ke badan, macam-macam. Itu semua tergantung dari kebiasaan yang sudah Anda bangun. Sama halnya, kalau kita ingat, kenapa kita bisa membaca? Kenapa kita bisa nulis? Itu juga prosesnya dari awal kita belajar, diulang-ulang, akhirnya terbiasa. Kalau kita ingat-ingat dulu ya waktu nulis mungkin belajar pertama, kita nggak tahu mana yang huruf A, mana yang huruf B, mana yang huruf C, atau mungkin kalau pas nulis huruf B, B-nya kegedean, nulis huruf I, I-nya titiknya kejauhan. Kalau sekarang, ya tetap juga jelek mungkin ya. Enggak, jadi artinya semua yang kita lakukan itu ada proses-prosesnya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu hari ini jalankan bisnis ini, ya semua juga harus melewati proses-proses yang membuat Anda terbiasa untuk menuju kesuksesan Anda. Oke, jadi banyak hal ya. Ada seperti kita lihat monyet lagi atraksi, ya kalau kita mungkin lihat topeng monyet kan, ada yang bisa naik motor, ya. Terus kemudian ada yang bisa bawa payung pergi ke pasar, ada yang bisa dorong gerobak. Saya yakin pawangnya atau majikannya itu ngelatihnya juga setengah mati Bapak Ibu. Ya nggak langsung bisa naik motor kayak selayaknya manusia. Sekarang kita aja kagum kalau ngeliat topeng monyet. Kok bisa ya dia naik motor? Udah sama. Nikungnya kayak Valentino Rossi gitu kan. Nah jadi itu semua ada prosesnya. Nah binatang aja Bapak Ibu, ini mohon maaf ya. Itu dilatih aja dia bisa melakukan selayaknya manusia gitu loh. Apalagi kita manusia gitu. Nah oke, hari ini berhubungan dengan tema saya, kita bicara tentang kebiasaan. Ya, di bidang apapun, Anda mau sukses dalam hal apapun, itu butuh yang namanya kebiasaan sukses. Nah, di bisnis ini pun kita punya. Dan itu ada namanya 7 kebiasaan untuk sukses. Nah, 7 kebiasaan untuk sukses ini mungkin saya yakin Anda sudah dengar, ya, Anda sudah di-sharingkan oleh upline-upline Anda, bahkan sudah di-coaching secara langsung, bagaimana bisa paham 7 kebiasaan. Nah, apa aja isi 7 kebiasaan sukses? Ya, jadi jangan ditambah-tambah, jangan dikurang-kurang. Jadi cukup Anda lakukan 7 kebiasaan ini. No diskon, dan tidak perlu dilebih-lebihkan. Ya, yang pertama memiliki dream book dan menambah terus daftar nama. Tadi sudah dijelaskan tentang impian oleh Pak Johan ya. Kalau Anda nggak punya impian ya Anda juga berjalan di bisnis ini juga nggak ada motivasi yang besar, nggak ada arah yang jelas. Terus kemudian menambah daftar nama karena penting sekali karena bisnis kita berhubungan dengan relasi gitu Bapak Ibu. Jadi usahakan daftar nama ini juga menjadi satu hal kebutuhan yang Anda harus penuhi. Jadi makanya untuk urusan masalah daftar nama ini dibangun kebiasaan ditambah setiap harinya. Kemudian yang kedua presentasi 15 kali per bulan. Yang ketiga melayani 10 sampai 20 pelanggan. Yang keempat membaca buku positif minimal 15 menit setiap hari. Yang kelima mendengarkan minimal 1 CD Netpi per hari. Yang keenam, hadir di setiap pertemuan One Vision yang direkomendasikan oleh upline-upline aktif PBO Anda atau Crown Anda. Nah, ini juga termasuk salah satu pertemuan. Nah, cuman bedanya sekarang kita menyiasatinya di kondisi sekarang dengan online ya. Tapi modelnya sama. Ini adalah sebuah pertemuan yang direkomendasikan oleh upline Anda. Nah, yang ketujuh, menjadi good team player. Nah, nanti yang ketujuh ini akan dibahas oleh orang yang juga luar biasa. Beliau punya perkembangan bisnis yang sangat luar biasa. Nah, nanti kita akan belajar di sesi berikutnya tentang 3 prinsip dasar ya di poin ketujuh ini. Baik. Nah, pertanyaannya, kenapa harus 7 kebiasaan? Ya. Kenapa harus 7 kebiasaan? Kan saya udah paham nih 7 langkah. Kan oke, berarti saya udah bisa nih sukses. Oke, Bapak Ibu. 7 kebiasaan itu Anda perlu pahami. Tapi apa yang membuat
bisnis Anda akan bergerak dan sukses, itu adalah 7 kebiasaan. Jadi karena 7 langkah tidak akan jalan tanpa 7 kebiasaan, maka 7 kebiasaan ini fungsinya adalah menggerakkan 7 langkah. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya Anda hari ini udah hafal nih 7 langkah gitu, sama halnya Anda naik kendaraan, Anda udah tahu giginya mana, Anda udah tahu starternya mana, lampu jauh dekatnya mana, Anda sudah tahu rem, Anda sudah tahu gasnya. Cuman masalahnya itu barang kalau nggak diutak-atik nggak ada fungsinya Bapak Ibu. Starter, kalau Anda nggak starter, nggak ada fungsikan, itu nggak akan jalan. Rem, kalau nggak ditekan dia nggak akan jalan Bapak Ibu. Ya, jadi yang menggerakkan 7 langkah adalah 7 kebiasaan. Nah, kita akan kupas nih 7 kebiasaan yang mana ya kita mau lihat 7 langkah ini dan 7 kebiasaan ya. Ini adalah satu, Anda bisa ngeliat ya kolaborasinya. 7 langkah ini adalah kita mengetahui. Jadi 7 langkah ini untuk Anda pemula perlu Anda ketahui. Nah, kemudian 7 kebiasaan. Nah, 7 kebiasaan ini adalah Anda perlu lakukan. Ya, kalau kita kombinasi nih, hasilnya begini nih, ya. 7 langkah, oke. Dengan materi Pak Johan, Anda sudah khatam, hafal secara seluruhnya dari 1 sampai 7. 7 kebiasaan, oke, ini mulai kita biasakan nih, mulai kita gerakkan karena dia penggerak dari 7 langkah. Nah, hasilnya kita lihat. Ya, berikutnya dari hasilnya di saat Anda jalankan, maka di bisnis Bapak Ibu akan terciptalah bagaimana omset dari user, pengguna. Anda akan menghasilkan di bisnis ini seller, penjual, menjual, atau mungkin akan ada jaringan Anda yang setelah dia make, kemudian dia jual. Ya, nah 7 kebiasaan ini dijalankan, akhirnya Anda bisa bangun network. Jadi kesimpulannya, di saat 7 langkah Anda sudah paham, 7 kebiasaannya Anda digerakkan oleh 7 kebiasaan, maka akhirnya bisnis Anda akan menghasilkan 3 hal. User, seller, dan networker. Ya, oke, kita lanjut lagi, kita lihat Bapak Ibu sekalian. Bicara tentang 7 kebiasaan, ya, bagaimana? Sekarang nih kita mau jalankan 7 kebiasaan tapi di saat situasi corona sekarang gitu loh. Oke, saya akan bahas masalah tentang 7 kebiasaan ini lebih ke kondisi sekarang Bapak Ibu sekalian ya. Nah, kita akan lihat ya apa yang kita bisa lakukan dari 7 kebiasaan. Tadi kalau kita bicara tentang memiliki dream book, oke, tadi Pak Johan sudah menjelaskan poin pertama mengenai impian. Nah, bagaimana cara memelihara impian Anda? Bagaimana cara biar emosional Anda terhadap impian ini lebih kuat? Makanya butuh dream book Bapak Ibu. Nah, dream book inilah Anda buat. Jadi upline Anda mungkin mengatakan di awal, segera buat dream book. Dream book itu untuk apa? Untuk menjadi apa yang Anda bisa paham nih, apa yang menggerakkan saya sebenarnya gitu loh. Nah, jadi makanya penting sekali Anda punya dream book. Jadi kalau belum punya, berarti hari ini Anda belum paham Bapak Ibu. Yang namanya impian itu adalah motivasi atau penggerak terbesar untuk Anda sukses di bisnis ini. Jadi kalau malam hari ini Anda belum buat, segera buat, jangan ditunda-tunda, ya konsultasikan segera ke upline Anda bagaimana untuk membuat dream book. Nah, nanti Anda bisa dengarkan juga kaset starter pack, mumpung lagi diskon, Anda bisa dapatkan, Anda dan grup bisa beli dengan diskon 50% sampai jam 10 ini nantinya, biar semua grup Anda bisa punya starter pack dan mereka belajar tentang impian lebih dalam, ya, dengan pembicara yang luar biasa, upline kita semua, Bapak Luis Tandean. Baik, kita akan bahas berikutnya ini mengenai daftar nama ya. Bagaimana nih di kondisi corona ini kita mau lakukan 7 kebiasaan mengenai daftar nama. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekarang mau nggak mau, suka nggak suka, karena memang kita dianjurkan harus lebih banyak di rumah, kita kan nggak bisa melakukan untuk menambah daftar nama ini, harus pergi ke pasar, prospecting, harus pergi ke mall, prospecting, kita harus pergi ke toko buku, prospecting, kita harus ke stasiun-stasiun terdekat, terminal-terminal terdekat, biar dapat daftar nama. Sekarang itu udah nggak berfungsi semua. Anda sekarang mau ke bandara, di Pekanbaru aja bandara tutup. Siapa yang Anda mau prospectingkan? Jadi memang kondisi sekarang memang membuat kita ini ruang geraknya agak berkurang. Ya, di rumah aja kita hari ini memang itulah aktivitas yang memang membantu program atau anjuran dari pemerintah. Tapi ya, kondisi boleh memenjarakan kita di rumah. Tapi kreativitas jangan sampai berhenti untuk Anda bisa sukses Bapak Ibu sekalian. Nah, bagaimana nih caranya untuk bisa menambah daftar nama di media sosial? Oke, kita akan bicara fasilitas apa aja di media sosial yang bisa digunakan. Tentu ini berdasarkan pengalaman saya dan grup ya.
Saya biasa sering pakai Facebook, tapi ini nggak ada sesuatu yang dibakukan. Artinya ini bukan satu hal yang memang harus dijadikan seperti kebutuhan di grup Anda. Enggak, dikonsultasikan lagi ke upline Anda, disesuaikan. Setiap upline pasti punya strategi masing-masing. Nah, tapi ini sharing pengalaman saya Bapak Ibu ya. Misalnya saya mau nambah daftar nama dari Facebook. Apa yang saya lakukan? Saya nggak bisa masuk akun-akun yang kayak akun percintaan, akun mungkin lagu-lagu, akun tentang masak-masak. Saya nggak bisa nyari prospekan atau daftar nama dari sana. Tapi di mana saya bisa cari? Itu misalnya saya cari akun kata-kata motivasi misalnya. Wah, itu keluar tuh nanti tuh akun-akun motivasi, kemudian lihat nanti setiap postingan di akun itu siapa yang like, bahkan siapa yang komen. Nah, orang-orang seperti itu nanti saya akan follow atau saya add Bapak Ibu sekalian. Terus kita lihat lagi nih, misalnya contoh, lowongan pekerjaan Pekanbaru, lowongan pekerjaan Bandung, lowongan pekerja misalnya Anda di planet Mars, lowongan pekerjaan di planet Mars misalnya. Anda cari yang sesuai, tertarget, yang memang Anda ketemu orang-orang yang siap. Kalau Anda ketemu di akun-akun positif, berarti orangnya positif. Anda ketemu di akun-akun orang yang baper, ya nggak mungkin nyambung dengan bisnis kita gitu. Tapi kalau Anda cari di lowongan pekerjaan, itu udah pasti tuh Bapak Ibu, orang-orang yang memang lagi butuh pekerjaan saat ini. Nah, kemudian Anda bisa add mereka. Ya, Anda bisa add mereka, sama di IG juga, di Instagram juga begitu. Saya juga lagi lakukan itu di Instagram. Saya cari akun-akun positif, ya, bukan akun-akun lebay, bukan akun-akun alay, tapi saya minimal bahasanya begini ya. Lu kalau mau cari sesuatu, coba di media sosial itu lebih spesifik, tertarget bahasanya Bapak Ibu. Jadi jangan sampai Anda salah masuk kolom gitu loh. Anda pengen nyarinya yang orang siap untuk memberi perubahan hidup, orang yang positif, Anda masuk di tempat komunitas atau grup akun yang lebay, alay, patah hati, yang nggak ketemu di situ, sulit sekali. Anda yang ada nanti jadi teman curhat gitu loh. Nah, terus kemudian setelah saya ketemu mereka-mereka yang positif, orangnya bagus, komen-komennya bagus di akun-akun tersebut, nah Anda bisa gunakan ya, bukan hanya dari ini, mungkin banyak strategi ya. Jadi bahasanya begini Bapak Ibu sekalian, saat ini apapun itu ya, lakukan. Karena media sosial ini terbuka sekali untuk Anda bisa membangun relasi di seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri. Ini kesempatan banget. Ini kesempatan kita, jadi nggak ada alasan kalau di rumah saya nggak presentasi, saya kehabisan daftar nama, itu bullshit aja Bapak Ibu sekalian. Impian Anda aja yang nggak gede gitu loh. Jadi kalau orang besar itu selalu melihat masalah itu kecil. Tapi kalau orang kecil selalu melihat masalah itu gede. Nah, tergantung Anda sekarang mau yang mana. Hidup tetap berjalan, impian harus berjalan. Walaupun corona menerjang, ya. Nah, kita lihat lagi, nih ini teknik berikutnya ya. Nah, setelah kita menambah daftar nama, teknik berikutnya kan tentu kita udah punya daftar nama baru nih. Kalau udah punya daftar nama baru, semangat dong, ya. Nah, apa yang kita lakukan? Nah, Anda bisa mulai melakukan pendekatan. Jadi jangan seperti orang kebelet, tiba-tiba langsung mau mengutarakan isi hati, mengutarakan maksud dan tujuan. Kita agak coba bikin smooth sedikit ya, diperhalus ya. Anda mungkin bisa di awalnya respon ya dari mungkin postingan mereka, kan setelah Anda follow atau Anda add mereka, kan mereka mungkin posting sesuatu atau buat story sesuatu. Nah, mungkin Anda bisa mulai komen di sana, luar biasa, doakan dia selalu ya, luar biasa, mudah-mudahan hidupmu. Pokoknya Anda lakukan yang sepositif mungkin. Nah, sehingga terciptalah obrolan. Nah, bisa bertanya seputaran pekerjaan mereka, terus kemudian Anda bisa basa-basi sedikit bagaimana nih dengan dampak corona di kota Anda. Nah, itu terjadi obrolan. Jadi akhirnya friendly lah. Nah, kalau udah friendly kan tinggal minta aja. Oh iya, boleh sharing di WA lebih lanjut nggak? Mana tahu kita bisa bangun silaturahmi. Oke, berarti masuk ke WA. Setelah di WA, lihat lagi Bapak Ibu. Dia buat story di WA, komen. Luar biasa, doa terbaik buatmu saudara. Setiap dia lakukan apapun di WA story, usahakan. Di situ Anda masuk sebagai orang yang semakin dekat. Ya, jadi setelah Anda lakukan tahap-tahap itu, selanjutnya terserah Anda. Karena kalau orang sudah nyaman, ya mungkin dia akan terima apapun yang mungkin Anda berikan. Apalagi itu hal positif ya. Itu versi saya, tapi nanti bisa didiskusikan lagi ke upline aktif Anda ya. Oke, setelah kita menambah daftar nama, ready nih daftar nama. Next berikutnya apa? Kita bicara tentang presentasi. Nah, ini ada di kebiasaan ya. Setelah daftar namanya ready, lakukanlah presentasi. Nah, untuk kebiasaan yang diminta di 7 kebiasaan One Vision atau yang kita punya sekarang, cuman minimal 15 kali.
Kalau sekarang Bapak Ibu dengan online, jangankan 15, mungkin puluhan bahkan ratusan kali bisa gitu. Nah, jadi apa yang Anda lakukan nih? Di saat melakukan mau mempresentasikan prospek Anda tadi. Anda bisa mungkin kirim video-video penjelasan singkat tentang bisnis. Ya, Anda mungkin bisa melakukan pendekatan-pendekatan emosional secara impiannya dia mungkin. Nah, kemudian lanjut berikutnya, Anda share link OP online kita yang setiap Sabtu. Ya, itu lebih mantap lagi. Tapi Anda share link itu Anda benar-benar tunjukkan Anda ini adalah orang pilihan yang saya bisa share dan gak semua orang bisa dapatkan link ini. Nah, pokoknya gini deh Bapak Ibu. Semua media sosial yang menunjang apapun pergerakan kita sekarang, hajar. Mau Zoom, hajar. Mau Line, hajar. Mau WA, hajar. Instagram, hajar pokoknya. Apalagi Telegram, hajar. Pokoknya yang penting menang. Ya, jadi yang penting sekarang kita jangan jadi pecundang dengan kondisi sekarang. Yang ada kata cuma satu, menang. Ya, nah saya yakin leader-leader Anda yang hebat-hebat punya strategi masing-masing memanfaatkan presentasi online ini. Belajar dengan mereka, terus komunikasi dengan mereka agar Anda bisa merasakan sekarang ini orang bukan lagi menyerah. Orang ini sekarang lagi banyak, sekarang lagi mencari cara untuk bagaimana membuat momentum, tetap membuat momentum gitu loh. Nah, jadi saya bisa bilang dengan Bapak Ibu, kondisi saat ini sebenarnya bukan hanya kita yang merasakan. Ini adalah sesuatu keadaan yang kaget tiba-tiba, yang kadang nggak semua orang siap. Bahkan banyak orang nggak siap dengan kondisi ini Bapak Ibu. Ya, kita bisa lihatlah, bisnis ini luar biasa, walaupun kita dikagetkan dengan kondisi harus tetap di rumah, biasanya pertemuan selalu setiap seminggu sekali, meeting biasa tiap hari. Sekarang tiba-tiba mendadak kita nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi bersyukurnya kita, bisnis kita dibantu dengan era digital sekarang tetap bisa eksis dan tetap bisa jalan. Siapa bilang sekarang kita lagi berhenti? Enggak, sekarang kita malah justru semua lagi berlari. Pokoknya saya doakan Bapak Ibu semua hari ini, siapapun Anda dari grup siapapun, saya doakan Bapak Ibu mudah-mudahan kita semua bisa bergerak untuk membangun ekonomi Indonesia secara bersama. Yang penting ya, Anda punya mental untuk menyelesaikan kondisi saat ini. Oke, berikutnya kita bicara tentang, nah ini kan kita udah mau share link pertemuan, kita mau share link sesuatu yang bermanfaat. Nah, ini saya mau coba sharing pengalaman dari grup saya. Ada yang perlu diperhatikan sebelum Anda nge-share link ini Bapak Ibu. Nge-share link OOP online kita, pertemuan-pertemuan yang direkomendasikan APN Anda. Usahakan jangan hanya sekedar nge-share. Tapi dipastikan mereka itu benar-benar siap menerima link dan mengikuti acaranya Anda gitu loh. Jadi edifikasinya harus maksimal. Terutama Anda edifikasi pembicaranya siapa, GS-nya siapa, ya. Bila perlu Anda memastikan ini semua sampai emosionalnya, telepon mereka bila perlu. Ya, agar edifikasi atau nilai jual pertemuannya tingkat tinggi. Jadi tinggi banget nilai edifikasinya. Ya, Anda bila perlu ngomong, Pak, ini saya akan share link, tapi saya minta Bapak cari tempat yang agak tenang. Kalau bisa Bapak siapkan alat tulis. Itu keren banget Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Karena orang kalau diberikan sesuatu yang memang istimewa, maka dia akan siap memperlakukannya istimewa. Ya. Nah, ini hubungannya apa? Apabila dia mengikuti dari awal, dia mengikuti secara seksama, ini hubungannya dengan tindak lanjut. Ya, jadi setelah prospekan Anda menyimak dengan baik, nah kita kan mau follow up nih. Ya, karena follow up juga merupakan bagian dari 7 langkah kan. Nah, Anda kalau prospekannya dengarnya setengah-setengah, kadang dengarnya juga awal aja terus akhirnya enggak, kadang awal-awal enggak, akhirnya iya. Jadi kan enggak bisa miss nantinya pas ngobrol untuk masalah follow up. Oke. Nah, jadi di saat Anda follow up pun saya minta Anda Bapak Ibu usahakan lakukan by phone, pakai telepon biar lebih maksimal. Ini yang terjadi Bapak Ibu sekalian ya. Kalau kita cuma japri, kita cuma hanya WA, chat, itu kita nggak tahu posisi prospek itu lagi ngapain. Bisa jadi dia baca WA Anda lagi tidur-tidur, dia baca WA Anda lagi masak, nggak nyampe, emosionalnya nggak dapet. Tapi kalau Anda telepon, itu minimal dia siap posisinya Pak. Apalagi Anda sampaikan dengan nada yang luar biasa, dengan keyakinan yang luar biasa, Anda bisa menyampaikan dengan intonasi yang jelas, itu lebih kena gitu Bapak Ibu. Kita aja ya di saat follow up one on one aja itu kadang harus memastikan bagaimana kita bisa masuk dengan cara masuk yang terbaik. Apalagi dengan online Bapak Ibu, ini dunia maya. Ya dunia maya ini sama kita ngomong itu nggak tahu orang itu bagaimana responnya. Nah makanya usahakan jangan pakai japri. Kalau urusan follow up by phone.
memastikan semua follow up Anda beres ya. Nah, berikutnya yang perlu Anda perhatikan adalah ini poin yang paling penting menurut saya. Pastikan Anda juga hadir di pertemuan OP online-nya. Ini integritas. Jangan udah nge-share link, promosi luar biasa, malah nggak masuk di pertemuannya. Itu namanya pekerjaan bodoh Bapak Ibu. Kita pengen sesuatu yang luar biasa, malah kita biasa gitu loh. Di mana letak integritas Anda? Di mana letak cara Anda menghargai apa yang Anda omongin? Nah, ini kan bisa merusak jadinya. Oke? Nah, berikutnya ya, nanti Anda bisa konsultasikan lagi ke upline Anda untuk poin ini. Nah, apalagi kita bicara tentang melayani pelanggan. Oke, ini melayani pelanggan kan masuk dalam kategori dituju kebiasaan ya. Nah, melayani pelanggan ini adalah sekarang kondisi yang paling nyaman banget kita lakukan. Kenapa? Karena nggak ada kerjaan. Ya, kita lakukan apa? Ya paling-paling bangun silaturahmi dengan keluarga, dengan teman-teman, say hello, cerita masa lalu, cerita yang dulu-dulu, nanya kabar dia, gimana dampak corona. Ini bisa membuat Anda melahirkan pelanggan-pelanggan yang nantinya tercipta secara mendadak. Ya kalau udah ada pelanggan sekarang, ya Anda tetap lakukan bina hubungan ya. Tapi kalau dengan teman-teman, nah ini Anda bisa masuk untuk mereka jadi pelanggan Anda gitu ya. Nah kita lakukan apa poin-poinnya? Bangun komunikasi tentunya. Bagaimana Anda bisa nanya kabar mereka, Anda lihat story mereka lagi masak, komen, wah masaknya luar biasa. Intinya pendekatan. Ya selama ini mungkin karena kesibukan, Anda lebih banyak jadwal presentasi, home meeting, kadang jarang respon story-story Instagram teman, story-story Instagram dari keluarga, atau story-story WA keluarga. Mungkin kita jarang komen. Bahkan mungkin kita nge-like untuk Facebook mereka, postingan Facebook aja mungkin jarang. Nah saat ini mulai dipacu ke sana. Karena ini menyangkut di poin melayani pelanggan Bapak Ibu sekalian. Nah bangun komunikasi dengan mereka. Terus bagi pelanggan Anda yang sudah mengkonsumsi produk, ingatin batas habis produknya. Mungkin Anda basa-basi nanya gimana hari ini, puasanya gimana. Gimana mungkin di kota mereka yang sekarang berdampak terhadap corona ini bagaimana. Pokoknya bina yang sifatnya bisa membuat orang itu lebih senang diperhatikan. Ya, nah rajin komen status mereka di media sosial, kasih support, doakan mereka, ya terus kemudian perhatikan hal-hal kecil tapi efeknya ini sangat besar sekali Bapak Ibu sekalian. Ya ini ada beberapa kaset Netpi juga membahas tentang bagaimana melayani pelanggan. Nah di starter pack juga di sini dibahas juga ya. Jadi coba Anda ulang lagi mendengarkan Netpi mengenai melayani pelanggan, terus kemudian Anda dengar lagi starter pack yang bicara tentang bagaimana kita membangun user dan pelanggan ya. Oke, nah langkah berikutnya ya kita bicara tentang kebiasaan baca buku dan dengar Netpi. Ini di kondisi sekarang benar-benar bisa banget Anda kerjakan. Kalau Anda bilang nggak punya waktu, boleh. Kalau dulu Anda mungkin presentasinya 24 jam, ya waktu masa-masa belum corona, Anda home meetingnya tiap hari, Anda mungkin follow up-nya tiap hari, ngantar produknya tiap hari, Anda pokoknya dulu waktu sebelum corona terjadi, Anda lebih banyak di luar rumah. Jadi akhirnya untuk dengar kaset, baca buku mungkin tidak terlalu maksimal. Sekarang bisa banget. Kalau Anda bilang nggak bisa, berarti Andanya yang malas banget gitu. Ya intinya semua tergantung niat Bapak Ibu. Kalau Anda menaruh harapan besar untuk sukses di bisnis ini, ingat Bapak Ibu, dua hal ini penting untuk Anda bertumbuh. Jadi bukan hanya sekedar bicara omset di bisnis ini. Pak Naga Sugara juga bilang, bisnis ini bukan hanya perkara bagaimana Anda bisa punya omset yang gede. Bukan. Bukan hanya bicara tentang manusia yang rame. Bukan. Tapi ini bicara tentang bagaimana aset Anda berkembang dengan kuat. Berkembang secara manusianya. Kalau hari ini Bapak Ibu punya 1000 jaringan, tapi semuanya kurang baca buku, dengar kaset, percuma Bapak Ibu, karena hari ini Anda cuma hanya bangun ramenya doang, tapi tidak membangun kualitasnya. Jadi, ya bangunlah aset yang bertumbuh, bangunlah aset yang kuat dengan membudayakan baca buku dan dengar Netpi. Nah, teman-teman, mulailah jadwalin di rumah, misalnya bangun pagi, buku apa yang Anda baca, Anda mungkin bisa dengar Netpi apa dulu biar Anda bisa berkembang dan bertumbuh. Ingat loh, bicara sukses kita bicara bertumbuh dan berkembang. Kita bicara sukses, kita bicara bukan hanya bagaimana Anda punya penghasilan yang gede. Enggak. Ya, penghasilan yang gede, omset yang gede itu akan datang sendirinya dengan aset yang sehat dan kuat dari orang yang bertumbuh Bapak Ibu. Nah, jadi kita bicara sukses bukan hanya bicara kerja keras, tapi kita juga butuh bertumbuh ya. Baik. Nah, terakhir Bapak Ibu sekalian, teruslah berjuang saudaraku semua di kondisi apapun, karena impian
dan hidup kita harus tetap berjalan. Setiap kesulitan pasti akan ada akhirnya. Saya minta dengan Anda satu langkah lagi, Bapak Ibu berjuang. Insya Allah kita akan mampu melewati masa-masa krisis seperti ini. Bersama kita bisa. I love you all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.